Kita masih di dua sisi berbicara mengenai di balik politik tebar telur ala Jokowi. Ini Bapak Ibu, karena sudah ada teman-teman adik-adik mahasiswa, kita juga pengen dengar nih suara dari teman-teman mahasiswa. Sudah ada Ishak Panjaitan nih. Kamu ngikutin dari awal tadi ya? Iya. Ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan? Boleh berdiri? Kalau dari saya sendiri untuk bapak-bapak dan abang-abang, ibu-ibu, yang perlu saya pertanyakan itu dan saya ingin bertanya dan ingin berkomentar juga. Kami dari Trisakti sendiri itu tidak mempedulikan siapalah dari anaknya Bapak Presiden ini masuk partai mana dan ke partai mana sebenarnya. Tapi yang perlu ditekankan itu adalah mengapa dari Pak Presiden ini sendiri untuk di akhir pada masa jabatan itu tidak memfokuskan pada dengan janji-janjinya itu dia. Malah mengumbar-umbarkan soal mendorong atau mempromosikan siapa yang seharusnya menjadi presiden seperti itu. Itu dia. Mengesampingkan juga masalah Pak Presiden ini menebar cangkang telurnya itu dan kemana-mana seperti itu dia. Jadi yang perlu dipertanyakan itu adalah etika politik Bapak Presiden kami itu bagaimana. Dan juga kedepannya itu kami pun juga milenial itu tidak mempedulikan juga lebih peduli dengan siapa yang menjadi presiden itu gagasannya. Oke. Dan juga tanpa harus mengiming-imingkan dari masa-masa dia berpartai itu membawa-bawa tanda kutip Gen Z seperti itu. Yang diperlukan itu adalah gagasannya seperti itu dia. Soalnya Gen Z jadi komoditas paling seksi nih 2024. Oke, terima kasih Ishak. Ini menarik nih, saya mau minta pendapatnya Prof. Lely sama Bang Rey nih yang melihat Pak Jokowi, ini pengamat yang bisa merespon ya, harusnya Pak Jokowi bisa merespon tapi kita tidak hadir di sini. Pak Jokowi itu pengennya tuh selesaikan janji-janjinya, tugas-tugasnya, jangan malah ikut-ikut di politik, mengendorse ini dan sebagainya. Kayaknya senada ya, kalau pengamat juga melihat seperti itu. Iya, jadi setiap pemimpin itu kan pasti ingin punya legacy bagi kepemimpinannya. Karena itu kalau kita urut dari zaman Pak Harto dulu identik dengan Bapak Pembangunan yang dikenakan oleh para pendukungnya. Lalu kemudian Pak Habibie, Bapak Teknologi, Gus Dur, Bapak pluralisme, Bu Mega, Bapak Ibu lupa saya. Kemudian Pak Jokowi juga Bapak Pembangunan Infrastruktur. Artinya ketika semua momentum yang dia bangun selama kepemimpinannya jelas, maka itu adalah bagian upaya untuk memenuhi janji politiknya. Tapi menurut saya memang di periode pertama Pak Jokowi itu kan giat sekali membangun nawacita. Kemudian juga membangun tentang revolusi mental. Kemudian dipelesetkan orang menjadi revolusi mental gitu loh. Kenapa? Menurut saya ada yang salah pada beban politik selama 32 tahun. Kebetulan saya ini menjadi dosen sejak zaman Pak Harto. Jadi tahu sejarah politik yang terbangun dari masa ke masa. Waktu itu kan tidak ada KPK, tidak ada lain-lain sebagainya. Pertama Pak Jokowi berkuasa 2014 apa yang dibangun? Rapat tidak boleh di hotel-hotel mewah, lakukan di kantor masing-masing. Banyak yang protes Mbak Anggi, katanya hotel jadi tidak laku. Kemudian biaya perjalanan dinas jadi berkurang. Jadi rakyat sendiri yang menolaknya. Jadi bagaimana misalnya pemerintah mau memenuhi janjinya? Lewat janji 2014 dirubah di 2019. Tapi orang masih menagih janji tentang revolusi mental itu sebenarnya. Karena dianggap tidak pernah selesai. Nah kita harap nanti ke depan ya, kita tidak tahu siapa yang akan jadi presiden. Karena itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz gitu ya, siapa yang akan jadi. Maka benar yang dikatakan mereka, sekarang ini adulah pada politik gagasan. Tapi apa yang terjadi di media sosial? Perdebatan bukan pada politik gagasan, masih tentang keturunan siapa calon presiden ini, keturunannya siapa, alirannya apa, dan seterusnya. Itu masih terjadi. Menurut saya elit komunikasi harus melakukan upaya literasi yang lebih baik lagi. Bang Panda, Bang Rey juga sebagai pengamat tokoh-tokoh politik muda itu harus melakukan hal yang sama. Sehingga ketika mereka itu diliterasi maka beban politik mereka untuk menagih janji itu jauh lebih ringan. Bapak janji ini loh, penuhi bagian ini dulu gitu.